Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini berjumpa lagi dengan Ibu dan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini Ibu ingin memberikan materi tentang contoh karya ilmiah. Mudah-mudahan dengan materi contoh karya ilmiah ini kita bisa terus belajar dan memantapkan diri dalam materi contoh karya ilmiah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keluasan hati dan pikiran kita untuk menerima pelajaran ini. Sebelum memulai, marilah mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Untuk memahami karya ilmiah, perhatikan contoh karya ilmiah berikut. Pendahuluan, latar belakang masalah. Pada dasarnya, sastra klasik merupakan karya sastra kultur dan etnik atau daerah. Bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara sangatlah beruntung karena memiliki hasanah sastra klasik yang amat beragam dan kaya. Wilayah-wilayah kultur dan etnik tersebut masing-masing memiliki sastra klasik yang semuanya memiliki sifat-sifat yang khas. Karya sastra ini muncul dan berkembang pada zaman yang belum mengenal istilah demokrasi atau HAM, industrialisasi, globalisasi, dan anasir-anasir modern lainnya. Sastra klasik sebagian besar berakar dari sikap hidup tradisional yang feodal. Adakah wajar apabila kemudian muncul pertanyaan, nilai apa saja yang masih dianggap relevan dan bermanfaat dari penelitian sastra klasik dalam konten kehidupan yang serba modern seperti sekarang? Dalam karya-karya klasik memang terkandung pemikiran-pemikiran yang dekaden dan penuh tahayul. Hal itu sulit dipungkiri. Cerita-cerita masa lampau mengandung banyak unsur yang tidak relevan lagi dengan napas modernisme maupun semangat demokratisasi. Karya dan kehidupan klasik atau tradisional sulit dipisahkan dari unsur feodalisme dan mistisme. Namun demikian, hal lain yang tidak boleh terlupakan pula bahwa sastra klasik adalah catatan hidup dan kehidupan manusia masa lampau sebagai bagian dari karya-karya kemanusiaan. Itu artinya karya-karya klasik pun tidak mungkin lepas dari nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Ujar Saryati 1994 bahwa masa lampau dan masa kini merupakan sebuah jurang, antara keduanya memerlukan sebuah jembatan. Pertemuan antara keduanya sangatlah penting untuk membangun satu bentuk konvergensi kultural yang berkepribadian, tanpa harus kehilangan identitas dan esensi kebahasaannya. Penggalian terhadap sastra klasik diharapkan dapat menambah nilai pengalaman, perasaan, dan pemikiran esensial kemasyarakatan. Pemerolehan akan nilai-nilai tersebut menurut Saryati 1994 sangat bermanfaat untuk menambah kearifan dan kebijakan hidup, baik di masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Penggalian-penggalian terhadap hal-hal di atas telah banyak dilakukan para filolog maupun ahli-ahli dari disiplin ilmu lainnya atau antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Hasilnya, mereka mengaku bahwa karya-karya sastra klasik ternyata syarat nilai. Dalam karya-karya sastra klasik banyak terkandung pesan-pesan moral, didaktis, dan adat istiadat. Jarmanis 1990, Pang 1991, dan Dawijaya
1994. Temuan-temuan tersebut tentunya bukan sesuatu yang final. Yang selama ini dilakukan umumnya masih terpisah-pisah, hanya berfokus pada karya sastra itu sendiri. Jenis sastra Melayu Islam merupakan karya lebih dominan dalam hasanah perkembangan sastra Nusantara. Penulis menemukan kajian-kajian terhadap masalah ini baru sampai pada sajian-sajian makalah. Karena itulah penulis berpendapat bahwa kajian yang lebih mendalam terhadap masalah ini amatlah penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian. 1. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan struktur sastra Melayu Islam yang meliputi alur, tokoh, latar, dan tema. 2. Mendeskripsikan kategori-kategori moral yang tertuang dalam karya sastra Melayu Islam. 3. Merumuskan karakteristik umum dari setiap kategori moral yang terdapat dalam masyarakat Melayu Islam. Kajian pustaka, pengertian sastra. Penjelasan tentang apa itu sastra dapat dikemukakan berdasarkan berbagai sudut pandang. Dalam kajian ini, penjelasan akan dikemukakan seperlunya sesuai dengan tujuan untuk memahami kedudukan sastra dalam kaitannya dengan ajaran keislaman. Dalam memahami hakikat sastra, paling tidak ada dua pandangan yang selama ini berkembang. Pertama, pandangan Platonis yang beranggapan bahwa sastra sifatnya tiruan. Maka sastra itu kurang bernilai dibandingkan dengan kenyataannya itu sendiri. Lebih dari itu, menurut Plato bahwa para seniman hanyalah menonjolkan sifat-sifat rendahan manusia yang emosional, tidak pada segi rasionalitas, yang dianggapnya sebagai unsur kemanusiaan yang paling mulia dan luhur. Sehubungan dengan keberatan dan dari Plato, Aristoteles menanggapinya sebagai berikut bahwa sastrawan tidak seperti apa yang dikatakan Plato. Sastrawan tidak menirukan atau menyajikan kembali peristiwa atau keadaan tertentu yang kebetulan dicatat atau diselidikinya. Namun ia mengolahnya sedemikian rupa sehingga ia menampilkan unsur-unsurnya yang umum di samping yang khas. Hal yang merupakan ciri khas dalam sastra adalah sifat rekaannya yang sangat erat dengan bahasa. Dalam karya sastra, setiap kata, setiap tanda, betapapun tampak remehnya tanda itu, misalnya titik dan koma, ia memiliki fungsi dan makna tersendiri. Tanda-tanda itu tidak ada yang tidak terpakai. Semuanya berfungsi sebagai penyandang bermakna. Sumber nilai-nilai moral dalam karya sastra Melayu klasik Islam, Ekosasi. Teks seperti itulah yang disebut dengan karya ilmiah. Teks tersebut disebut demikian karena disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam cara-cara berpikir ilmiah, yakni cara atau metode berpikir yang sistematis dan logis. Demikianlah contoh dari karya ilmiah. Tadi sudah dijabarkan apa saja yang ada di dalam karya ilmiah. Mudah-mudahan kita bisa membuat karya ilmiah dengan mengajukan contoh dari karya ilmiah. Cobalah membuat satu karya ilmiah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Maka carilah masalah apa yang menyebabkan kita harus membuat contoh karya ilmiah atau membuat satu karya ilmiah. Misalnya yang berhubungan dengan pelajaran ataupun kehidupan di sekolah. Demikianlah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.